Oke, teman-teman sahabat motor, kembali lagi di channel kita. Kita akan berbagi pengalaman nih bagi teman-teman yang ingin buka usaha ban motor. Kita akan bagi tips-tipsnya. Oke, perkenalkan teman-teman. Di sini ada teman kita, Teguh. Iya. Silakan memperkenalkan diri, Bro. Halo guys, nama saya Teguh. Saya juga gabung di tim usaha ban motor ini. Iya. Mungkin ada hampir 3 tahunan ya. Ya, dari kita nol lah, kita mulai merintis. Oke, teman-teman, kita langsung aja. Karena banyak banget nih, Bro. Ada teman-teman usaha ban motor yang ingin tahu bagaimana sih tips-tipsnya. Dia ada kendala-kendala, dia sempet. Jadi teman-teman WA kita juga ya, dari ada Kak Arta, Dadan, Komang, Ardi, Richard, Wisnu, banyak banget nih teman-teman yang WA kita yang kita nggak bisa sebutin satu-satu, yang dari Bali, dari Kalimantan, Papua, Bekasi, Jawa Tengah, itu banyak banget yang kita mau berbagi. Tapi kita rangkum ya, dari pertanyaannya itu kita rangkum nih mana aja nih yang kita bisa jawab. Ini rangkum aja ya semuanya, karena kita juga random aja. Karena ini kan banyak banget pertanyaannya. Yang sering ditanya itu modal, Bro. Nah, modal. Pertama untuk usaha ban motor, berarti kan modal. Modalnya apa nih? Kalau kita sebenarnya kalau untuk modal itu kan bicara dengan nominal ya. Itu kembali lagi dengan seberapa besar sih kita mau buka. Kalau memang kita bukanya itu nggak terlalu besar ya, modalnya juga nggak terlalu besar. Tapi kalau kita bukanya besar ya otomatis modalnya juga besar. Kalau modal, sebenarnya yang pertama kita modalnya satu kejujuran, kita kedua skill. Kalau untuk masalah modal tempat atau modal peralatan, dulu awalnya kita buka pun sama, kita nyicil-nyicil sama teman-teman. Mungkin makasih juga yang sempat minjemin kunci-kunci sama teman-teman ya kan. Bahkan tapi nggak sedikit juga kita punya banyak reseller yang mereka nggak punya tempat. Mereka hanya punya marketnya di online atau di offline, mungkin via FB atau mungkin bisa COD. Mereka sama sekali nggak punya tempat lah intinya. Cuman karena punya penguasaan, mereka punya skill punya teman-teman, punya klub gitu. Ya satu temennya kan bisa jadi market mereka. Yang penting tuh artinya orang-orang tahu kita jualan ban ya, Bro ya. Nah, artinya kita lebih ke branding ya, branding diri sendiri bahwasanya kita jual ban. Nggak mungkin kan kalau kita jual ban tapi gambarnya anime misalkan di WhatsApp-nya kan nggak mungkin juga. Artinya branding dulu diri untuk kita jual ban ya, segala macam ban. Nah, segala permasalahannya, pertanyaan yang susah, yang segala macam, nah, minimal kita harus kuasain dulu. Minimal orang-orang sekitar kita tahu ya kita jualan ban. Nah, betul. Itu udah termasuk ke poin ke selanjutnya. Ya, itu kan jadi modal sebenarnya. Ya, itu sebenarnya modal itu, Bro. Jadi itu modal bukan hanya uang sebenarnya, tapi itu pengetahuan, punya relasi yang dekat, ya kan, banyak. Oke, cara selanjutnya yang banyak ditanyain tuh gimana sih rekomendasi usaha ban motor, cari tempat untuk usaha ban. Oke, kalau tempat sendiri sih kita langsung aja to the point ya. Kalau untuk muka itu kita harus lebar. Minimal banget itu 5 sampai 6 meter kita harus minimal mukanya ya. Kalau terlalu kecil itu nggak kelihatan soalnya. Padahal dulu kita hanya buka di 3,5 meter, 4 meter setengah. Itu kita berbicara pengalaman ya. Karena kita karena ada komplainan ya ketika ada truk masuk mungkin dari distributor atau segala macam ya, kita ditegur kan, oh ini nggak bisa nih. Pertama untuk tempat yang sempit kita bongkar buat nggak bisa. Kedua kita nggak kelihatan oleh pasar. Iya, apalagi pas lagi rame, Bro. Nah, aduh, susah banget itu. Susah. Jadi ada satu masuk, satu di luar. Nah, artinya tempat ya. Untuk tempat ini minimal cari yang lebar. Mungkin benar, Bro bilang antara 5 atau 6 meter itu sebenarnya udah cukup. Ya, yang kedua itu adalah lokasi. Jadi kalau kita bilang wah ini tempat rame nih, ramenya itu gimana? Orang lalu lalang aja, atau emang dia tinggal di situ gitu. Kalau kita lebih rekomendasiin kayak tempat itu yang memang pemukiman banyak gitu. Memang banyak orang yang pengennya di pinggir jalan, Bro. Tapi setelah kita jalanin ya, itu kebanyakan orang itu justru
yang lebih dekat dibanding yang jauh. Nah, kecuali teman-teman nih harganya emang udah dikenal murah atau pelayanannya bagus, barangnya komplit. Nah, itu orang dimanapun pasti cari deh. Ada pesan juga dari ayah angkat saya, dia bilang gini, Pak Haji Hari, terima kasih nih Pak Haji Hari nih, dan Bos Denny yang udah bimbing kita, Pak Denny ini. Dia bilang gini, misalnya di daerah Bandung ya, Bandung itu ibarat kue, karena kita di Bandung ya, kue itu kita bisa bagi. Nah, buat apa kita untuk satu tempat kita rebutan, sedangkan Bandung itu banyak gitu. Itu salah satu Bandung ya, misalnya atau di Jawa atau di Bali atau di Kalimantan, teman-teman yang udah banyak nanya nih. Jadi kita nggak perlu orang udah buka kita buka deket situ. Seakan-akan kita mau bersaing, itu nggak perlu kayak gitu ya, bro. Karena kalau tempat sih kayak Bandung aja sih ada berapa tempatnya, karena ada Bandung Utara, Bandung Timur, Bandung Selatan. Artinya kan masih banyak lah, masih luas sebenarnya marketnya. Cuman yang pasti kalau motor ini minimal kan cari yang dekat pemukiman. Kalaupun memang di pinggir jalan raya pun minimal yang lebar. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaannya yang paling sering ditanya itu dapat pemasoknya dari mana nih? Maksudnya yang nyuplai? Distributor. Nah, kalau misalkan teman-teman di daerah dekat ya mungkin sekitarnya, kita nggak tahu ya, mungkin kayak Jawa, Kalimantan, Sumatera ini kan Subang. Cari aja distributor yang terdekat daerahnya. Mungkin bisa googling. Kalau misalkan sampai nggak ada juga, cari aja toko yang paling besar yang bisa mereka kasih harga bagus. Nah, coba belanja di situ. Kita bisa negosiasi ya. Dulu juga kita masuk itu nggak langsung dari distributor. Kita itu awalnya dari toko ban besar, kita coba masuk, kita bertanya kira-kira kita bisa ngambil nggak, harga masuk gitu. Bengkel besar juga di Bandung kita tanya boleh masuk, harga juga masuk. Sampai akhirnya kita dibantu oleh Kimsan Motor nih, terima kasih Kimsan Motor. Nah, kita dibantu oleh Kimsan Motor, distributor terpercaya nomor 1 di Bandung ya, menurut kita. Dan itu kita disupport full ya teman-teman. Jadi emang kita sekali lagi minta terima kasih banyak nih karena supportnya Pak Denny dan Pak Hari juga. Sampai sekarang kita masih bisa eksis. Thank you banget nih. Thank you banget. Nah, dari itulah kadang-kadang juga dari sales juga bisa, bro. Sales bisa. Kalau kita udah berjalan nih toko, biasanya tuh suka ada sales masuk. Suka ada sales masuk, tinggal kita tanya kita dapat berapa persen gitu. Ya buat perbandingan aja, sebenarnya sales bisa, distributor bisa, toko ban yang lain bisa. Banyak lah. Jadi kalau misalkan ada teman-teman ini dari Jawa nih, bisa nggak dari Bandung dikirim? Bisa-bisa aja, cuman karena kan kita kargo atau main ongkir kan kasihan. Tapi di setiap daerah biasanya ada. Nah, makanya kita pasti setiap daerah pasti ada ya. Pasti ada. Kalaupun nggak ada, untuk sales yang nonton ini atau ya distributor besar atau bahkan marketing bagaimanapun Anda, coba bantu teman-teman yang mau buka ban nih, coba komentar di kolom komentar, bisa berbagi nih, kalau di Jawa kamu bisa ngambil di distributor ini. Kita saling bantu nih, jangan berpikir lu bakal jadi kompetitor kita. Jangan. Itu jauhin deh. Kalau bisa kita jadi berteman gitu. Lu nggak ada barang, oke, gua ada nih, lu ambil aja dari sini. Itu bisa jadi cuan kan ya, bro. Betul. Saling ngebantu. Itu pemikiran yang positif menurut kita. Karyawan, apakah perlu nih, bro, untuk buka baru ada karyawan nih? Karena kan kita mikirnya, buka baru masih belum rame nih, kita perlu karyawan nggak? Dulu sih zaman aku sendiri ya, kita nggak pakai karyawan. Jadi kalau bisa sendiri ya kenapa enggak. Cuman beriringnya waktu, karena kan kita sambil ngelayanin, kita sambil tanya jawab sama si customer. Nah, butuh satu helper lah. Jadi kalau dibilang nih helper ya orang yang ngebantu aja. Apa gajinya bulanan ya, kadang-kadang kita kan bisa ngelihat dari harian kita dapat berapa sih per hari, atau ngasihin sama mereka berapa gitu. Atau kalau misalnya kita nggak bisa, kalau kita kan memang basicnya udah belajar dari nol nih teman-teman. Kita belajar itu dari cara buka ban, kita belajar cara negosiasi, itu benar-benar kita training itu ya kita berdua lah, kita benar-benar belajar dari nol. Nah, yang ketiga, kalau karyawan itu kalau menurut saya perlu gitu, karena lama-kelamaan kita nggak bisa nanganin itu sendiri gitu. Kita harus karena butuh. Tingkat profesional suatu bisnis pasti jelas ada karyawan di situ. Nah, kita juga butuh karyawan ya, karena gini loh,
untuk karyawan sendiri, karena kan kebanyakan kita dulu di awal sering masuk keluar, kita pun nggak dapat orang yang pas. Nah, untuk teman-teman cari karyawan ini, cari yang minimal sefrekuensi, ya kan? Lihat segala macam dari aspek attitude-nya atau skill-nya. Kalau misalkan skill mungkin bisa diasah. Ya, yang penting kejujuran ya bro ya. Yang penting jujur, itu aja. Terus yang kedua, bukan hanya karyawan, kita juga harus menganggap motor customer yang masuk itu kita harus anggap seperti punya kita sendiri. Seperti milik kita sendiri. Jadi kita jaga, karena orang udah masuk ke toko kita, dia sudah percaya sama kita. Kita harus jaga itu baik-baik. Gitu. Jaga jangan sampai ada komplain, ada bootleg segala macam, minimal ya kita lecet. Sering dapat komplain gitu ya, sebisa mungkin kita hindarin. Gitu. Kita jadi minimalisir. Tapi kalau usaha ban motor, mudah-mudahan lah kita beken di situ. Artinya apa? Bukan menyombongkan diri, kita harus berani menunjukkan nih. Kamu beli ban di usaha ban motor, saya akan jaga kamu. Orangnya, motornya, ya, bannya semua kita jaga. Itu mungkin salah satu kelebihan, artinya kita kasih pelayanan yang full buat semua pelanggan, buat semua sahabat usaha ban motor. Terima kasih juga nih usaha ban motor, sahabat-sahabatnya, jadi, komunitas. Kita nggak lihat dari mereka siapa, orang mana, enggak. Jadi semua yang masuk ke sini kita anggap saudara kita juga. Nah, makanya kenapa kita selalu untuk buat kopi, ya anggap aja ini rumah sendiri. Mau buat kopi, mau segala macam, ya kan sini aja. Beberapa orang ada yang sengaja untuk nongkrong, mereka di sini jual beli juga ada. Nah itu mungkin kita lebihnya di pelayanan sih. Kalau harga relatif sih. Kalau harga ya pasti juga kita kasih harga terbaik ya. Nah untuk pelanggan, member segala macam kita beda-bedain juga. Gitu. Nah itu karyawan kita latih juga seperti itu kawan-kawan. Kita latih supaya mereka tuh menghargai juga customer, bukan hanya dia saya cuma kerja kok di sini. Enggak, karyawan kita usaha ban motor, teman-teman boleh cek sendiri. Itu mereka lebih care ke customer, kita lebih tidak memaksa uang tips atau gimana, enggak. Tapi kalau dikasih ya mereka ambil ya, bro. Itu rezeki, nggak apa-apa, nggak boleh nolak. Gitu, oke. Selanjutnya ini poin yang paling penting teman-teman dan yang terakhir itu apa yang perlu dipertimbangkan untuk buka usaha ban motor. Jadi positif negatifnya nih bro. Positif ya lo positif lah. Ya, gue yang positif ya. Ya lu juga tambahin dong. Oke, positifnya adalah semua motor butuh ban. Betul. Itu tidak bisa dihindari. Yang kedua, ban motor itu tidak pernah basi. Jadi ban motor itu mau sampai kapanpun dia tidak pernah basi. Ada yang bilang itu ban expired. Itu sebenarnya sih bukan expired, emangnya makanan tuh iya expired, ban tuh enggak gitu. Ban tuh enggak, dibilang bannya licin apa itu mah tergantung. Kalau misalnya ban baru pun tahun sekarang ini 2022, coba teman-teman taruh aja di depan dipanasin setiap hari kena matahari. Itu mah nggak nyampe seminggu, nggak nyampe 2 minggu juga keras gitu. Ya, jadi sebenarnya aman. Ada apa? Zat getas gitu ya. Jadi kalau semakin lama semakin keras. Semakin keras. Dan itu sebenarnya kembali lagi kalau memang bannya sudah lama ya kita jual harga lama. Ya kan tinggal negosiasi aja mau nggak gitu. Jadi artinya itu masih bisa kita jual. Gitu bro. Kalau menurut saya ya. Ada lagi mungkin kan ini kan pertimbangan kenapa sih usaha ban motor milih bisnis ban motor nih, kenapa nggak usah yang lain? Perasaan dulu kita pernah bengkel ya kan? Saya pernah ngebengkel kuliner singkong Thailand, kopi. Nah ternyata emang karena kita menikmati, kita juga sering touring, akhirnya ban motor seperti ini. Kalau untuk masalah positif, karena pertama kita suka dulu nih masalah positif gimana nanti, karena kita juga nggak ngelihat wah untung besar atau untung kecil, yang penting kerjain kita berjalan. Itu berjalan gitu. Ya kadang kita bisa dapat teman, dapat saudara. Kayak sebenarnya saya sama Teguh ini kenalnya itu dari ban motor juga gitu. Betul. Jadi kita seperti saudara. Jadi banyak, pertama itu ya kelebihannya karena dapat komunitas, dapat circle yang enak mungkin kan, karena kita sering ketemu nih tukang ojek atau siapapun. Kita anggap teman gitu. Kalau di Banjaran itu, kalau saya ya di Banjaran, kita di Banjaran Bandung Selatan, itu kalau saya ketemu orang disapa, kok pak gitu. Saya tuh rasa senang sekali karena kita punya teman banyak. Iya. Gitu. Jadi itu
masukan positifnya. Kalau negatifnya sebenarnya apa nih? Sebenarnya negatif sih enggak ya. Oh, negatif sih enggak. Cuma kalau untuk perlu pertimbangan gitu ya. Jadi orang berpikir gini, ada temen nih, gue punya teman. Bro, lu duit segitu pakai modal bisnis, wah kalau gue mending pecel lele aja bisa banyak kan gitu. Ya. Atau nasi goreng aja. Ya kan itu segmentasinya beda. Modalnya besar gitu ya. Artinya gini, pertama untuk bukan negatif ya, mungkin kayak bisnis ini kan bisnis yang butuh modal besar, kepercayaan besar dari distributor, tapi marginnya tipis. Margin tipis ya, teman-teman. Jangan salah loh. Ban motor itu, aduh, kalau bilang untungnya sampai setengahnya enggak. Kita tuh marginnya tipis. Itu perlu pertimbangan baik-baik. Makanya saya bilang kalau nyari kontrakan jangan lebih dari 30. Kalau bisa 15 gitu. Nah, jadi teman-teman berpikir, wah, kayaknya keren gitu. Bukan keren lah bisnisnya tipis, karena kita mencintai pekerjaan kita. Dan satu lagi, kita juga nggak pernah ngeluh untuk masalah mau dapat berapa, yang penting kita masih hidup sehat ya, masih bisa bermanfaat buat orang lain, udah cukup lah. Wah, lu cocok lu jadi motivator ya. Ya, yang kedua itu kawan-kawan semua, harga ban itu naik terus nih, apalagi dari tahun 2021 sampai tahun 2022 itu naiknya gila-gilaan. Brother Teguh ini dia open BO, bro. Open BO itu artinya apa, bro? Ya, jualan ban dan oli. Ban dan oli, jangan salah pikirannya. Oke, jadi kurang lebih itu aja dari kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya, teman-teman ya. Tapi ya kita juga makasih banyak sama Pak Denny. Pak Denny ini orang yang sangat support kita ya. Pak Hari juga sama Pak Martin nih ya. Pak Martin selalu support dari pagi sampai malam juga Pak Martin. Thank you ya. Apapun yang dibutuhin sama kita, Pak Martin bantu. Terima kasih, hatur nuhun. Jadi di bisnis ini juga kita gak hanya kita berdua, atau mungkin orang kena usaha ban motor Alvin nih. Iya. Jangan salah. Di kita tuh ada banyak tim, ada mekaniknya, ada istri saya tercinta yang membantu, Vina ya kan. Dari Pak Martin dan lainnya. Jadi banyak di sini. Banyak. Kalau misalkan yang dimunculkan tokonya ini Alvin. Kebetulan saya yang di depan kan. Di depan, jadi mungkin tenernya. Nah, untuk yang di Bandung Selatan, kalau emang ada waktu bisa mampir atau mau nanya-nanya, kita juga buka hotline-nya di Google Map bisa. Google Map bisa. Ada nomor telepon yang kalian mau nanya apa yang ready, apa yang mau sharing segala macam, kalian bisa tulis di situ. Usaha ban motor Banjaran. Usaha ban motor Banjaran. Usaha ban motor Banjaran di Google kita. Atau teman-teman mau lihat harga pasaran ban kita di Shopee Usaha ban motor. Ntar kita kasih di deskripsi aja ya. Sama Lazada Grosir ban motor 73. Nanti kita taruh di deskripsi. Oke teman-teman, kalau yang membutuhkan pertanyaan atau saran-saran silahkan komen aja di bawah ya bro. Kita akan jawab sebisa mungkin gitu. Kita udah rangkum ya. Jadi sebenarnya banyak banget, mungkin ada sekitar 50, cuman waktunya nggak pas, jadi yang ini kita rangkum ya dikit-dikit. Berarti kita tahap part kedua ya. Ada nyambung kalau misalkan ya tergantung banyaknya ini apa minum kita lanjut lagi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman. Salam Rider.